Ustadz, wah, alhamdulillah nih Ustadz, Ana dapat promosi nih di kantor, alhamdulillah. Jadi fasilitas itu pasti nambah nih Ustadz. Oh, Masya Allah. Ada ya kendaraan selain yang lain lah. Nah selama ini kan Ana di kantor itu dapat fasilitas telepon, Ustadz, sekian rupiah lah gitu Ustadz ya. Masya Allah. Terus sekarang ada fasilitas mobil gitu ya. Masya Allah. Nah itu Direktur dong ya? Masya Allah, alhamdulillah ya Allah Ustadz. Nah gimana Ustadz kalau itu kan fasilitas kantor Ustadz, walaupun mobilnya itu akan jadi milik Ana 3 tahun kemudian Ustadz gitu kan. Gitu. Karena Ana bayar DP-nya nanti bulanan, walaupun itu sudah di syar'i gitu Ustadz, itu kita nggak bahas itunya mungkin Ustadz ya, Ana nggak nanya. Kita beli itu mobilnya? Kita beli, tapi dibayarkan perusahaan Ustadz. Oh gitu. Nah, sebagai fasilitas gitu Ustadz. Nah itu kalau di luar jam kerja itu Ana pakai untuk keluarga, kepentingan pribadi, yang di luar kepentingan kantor lah Ustadz. Termasuk telepon lah Ustadz gitu ya. Telepon pribadi yang dapat jatah dari kantor, terus telepon yang ada di meja Ustadz. Insya Allah. Sampai ya mungkin sampai Ana ngeprint loh Ustadz, ngeprint di kantor tuh kan Ustadz. Nah itu kertasnya Ana pakai Ustadz untuk ngeprint. Ana kan di rumah ketua RT nih Ustadz. Nah Ana print tuh untuk undangan RT Ustadz. Gimana Ustadz? Pertama, bahwa fasilitas-fasilitas kantor itu yang sifatnya itu adalah dipinjamkan oleh kantor, Taib. yaitu adalah merupakan untuk kepentingan kantor dong. Maka kalau kita gunakan untuk kepentingan pribadi, berarti kita sudah berkhianat terhadap kantor. Makanya fatwa para ulama tentang ini tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi kita gitu. Kenapa? Karena kantor sudah mengamanahkan kita ini untuk kepentingan kantor gitu. Maka kalau kita mau menggunakan kepentingan pribadi harus izin dulu ke kantor. Kalau ternyata pemiliknya mengatakan nggak apa-apa, silahkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pemiliknya mengamanahkan tidak boleh, ini khusus untuk fasilitas kantor, maka pada asalnya tidak boleh untuk digunakan pribadi ya. Tapi kalau keadaannya seperti antum tadi, misalnya mobil ini dibayarkan oleh kantor untuk kita gitu kan. Ketika mobil ini sudah diberikan dan dihadiahkan kepada kita, itu berarti menjadi milik kita dong. Hak kita ya Ustadz. Menjadi hak kita. Kalau kita gunakan untuk yang sifatnya pribadi, yang lainnya silahkan aja. Karena toh kita akan setiap bulannya nyicil. Betul. Maka semenjak kita sudah deal dan kantor sudah membayarkannya untuk kita, otomatis itu sudah menjadi hak milik kita, karena itu hadiah namanya buat kita. Maka kita kita gunakan untuk pribadi pun nggak masalah. Kecuali mungkin mobil yang memang milik kantor yang dipinjamkan ke kita. Betul. Gitu. Kalau mobil milik kantor kayak plat-plat merah gitu kan, milik negara dan yang lainnya, maka sebetulnya tidak boleh digunakan untuk hal-hal pribadi. Karena sudah amanahnya berarti untuk semua yang sifatnya berhubungan dengan kantor gitu. Nah, kebetulan ini juga Ustadz, ya makanya antum lihat anak saya keluar negeri nih Ustadz. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, anak itu berhubungan pekerjaan itu dengan planning gitu Ustadz ya, pekerjaan yang berhubungan dengan mitra gitu ya, vendor lah kalau kita bilang Ustadz. Nah, dalam berhubungan dengan vendor ini kadang-kadang kan mereka itu untuk berteman kan kadang-kadang relasi lah gitu Ustaz, ngajak makan keluar gitu Ustaz. Terus misalnya kadang-kadang kalau perjalanan dinas luar negeri atau kemanapun itu sebetulnya dari kantor sudah dapat Ustaz gitu kan. Tapi kadang-kadang mereka pas di sana itu nyediain hotel gitu Ustaz. Nah jadi kayak maksudnya mungkin kayak memberikan uang hadiah atau apa gitu. Bisa jadi gitu, misalnya pernah suatu project itu Ustaz selesai itu Ustaz. Nah, anak dikasih itu hadiah gitu kan. Nah, itu gimana Ustaz? Pertama, bahwa ada sebuah hadis Nabi SAW yang disebut oleh para ulama dengan hadis hadayal ummal. Itu hadiah yang diberikan oleh vendor kepada kita. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mengirim seorang laki-laki untuk mengambil sedekah dari suatu kaum. Kemudian orang ini pun pulanglah ke kota Madinah dan berkata, ini hadiah untukku dan ini sedekah untuk kalian. Pokoknya ia dikasih hadiah sama kaum tersebut gitu ya, atas perbuatan, atas amal dia gitu.
Baik. Maka Nabi SAW marah dan beliau langsung naik mimbar dan berkata, ada apa orang yang aku kirim itu ya mengatakan ini hadiah untukku dan ini sedekah buat kalian. Ala yajlis fi baiti ummi aw abi. Kenapa ia tidak duduk saja di rumah bapak atau ibunya, kata beliau, untuk melihat adakah orang yang memberikan hadiah atau tidak. Baik. Sehingga dari hadis ini para ulama mengambil ya sebuah hukum bahwa kita tidak boleh mengambil hadiah apapun dari mitra kita, daripada vendor kita. Baik. Karena dikhawatirkan akan berpengaruh kepada kinerja kita nantinya. Tapi sebagian orang mengatakan kalau memang perusahaan mengizinkan, misalnya dari perusahaan mengatakan ya udah nggak apa-apa, ambil aja lah itu hadiah buat kamu untuk rezekinya kamu, nggak apa-apa. Maka sebagian orang mengatakan nggak apa-apa kalau memang ternyata si pemilik perusahaan ini membolehkan. Gitu. Tapi kalau tidak memperbolehkan, itu tidak diperbolehkan juga karena dia sudah diberikan gaji, kemudian dia diberikan hadiah dari mitra itu. Di antara hikmahnya kenapa dilarang dalam syariat, supaya dia betul-betul amanah dalam melaksanakan tugas. Ketika ia diberikan hadiah, dia nanti keenakan dengan hadiahnya itu. Ini akan menyebabkan berpengaruh kepada kinerja dia. Dimana kalau dia tidak dikasih hadiah, dia terkadang mempersulit. Oh iya, males-malesan gitu ya. Iya, males-malesan. Kalau misalnya dia dikasih hadiah, baru rajin, dia akan mudahkan gitu kan. Demikian pula pengaruh nanti ketika dia memberikan hadiah, akhirnya menghalangi hak orang lain. Oh iya. Sehingga ini pun juga zalim kepada mereka-mereka yang punya hak juga gitu. Nah, ini dalam Islam sangat-sangat tidak diperbolehkan. Disebut dengan hadayal umal tersebut. Allahu a'lam. Baik. Wah, syukur Ustaz penjelasannya, Ustaz. Iya, insyaallah. Si Alvin sudah datang, Ustaz. Oh ya. Baik, yuk kita berangkat.